Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Semua orang pasti punya tujuan, bahkan dirancang dengan nilai yang paling besar, sehingga akan menggerakkan semua daya, sehingga akan bekerja keras pagi, sore, siang, malam, sehingga apa yang dicita-citakan akan tergapai. Kalau kita merancang demikian, apa yang hendak kita capai dari masa depan kita? Karena dunia akan segera kita tinggalkan. Jabatan tinggi gak dibawa, rumah mewah gak dibawa, kendaraan dan semuanya, sampai orang yang paling kita cintai, ujung-ujungnya dia akan terbaring di alam lain, bukan yang ia jalani sehari-hari. Dan itu mesti, dan itu segera. Kalau gitu apa yang dicita-citakan setiap diri untuk masa depannya? Jawabnya, keselamatan. Allah menjelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung. Dan tidaklah ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, yang sementara, yang tidak kekal, yang akan sebentar lagi ditinggalkannya. Keselamatan itulah tujuan yang paling besar, sampai Allah menamakan dirinya dengan As-Salam. Bahkan surga pun juga diberi nama dengan Darussalam. Bahkan ketika manusia dicipta pun juga semula berada di surga, walau akhirnya diturunkan. Dan manusia lahir dari anak turun Nabi Adam pun juga dalam keadaan As-Salam, karena kullu mauludin yulatu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Islam itu adalah keselamatan.
di dalam kehidupan sehari-hari yang berangkat dengan selamat. Allah pun juga menjaga keselamatan dengan Allah berikan Islam. Yang Allah tandaskan, inna dina indallah Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Sehingga siapa yang mencari selainnya pasti akan celaka. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya tidak bakal diterima di akhirat, pasti jadi orang yang rugi. Dan itu merupakan sesuatu yang Allah jadikan diridhoi dan sempurna, sehingga tidak kurang sesuatu apapun. Ya Allah jelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini tahun 10 Hijriah, haji wada, berkumpulnya kaum muslimin yang haji, yang 3 bulan berikutnya beliau meninggal. Itu yang dimaksud dengan hari ini. Ada apa hari itu? Allah telah tandaskan Islam dibikin sempurna. Nikmat yang menjadi sarana pun juga demikian, dan dinyatakan ridho. Sehingga siapa yang ingin selamat diperintahkan udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah kalian di dalam Islam secara menyeluruh. Tidak ada secuil pun yang tidak tersibghah, terwarnai dengan Islam. Dan itu semua supaya dijaga sampai mati. Yang kita dipeseni, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Rangkaian bahasa di atas itu merupakan keterangan kepada kita semuanya, keselamatan merupakan tujuan yang paling besar. Bahkan ketika manusia diharuskan untuk meniti jembatan yang ada di atas jahanam, gelap, licin, bergerak-gerak, ada pengait-pengait. Siapa yang tidak cepat nanti akan tergantol dan terkat jatuh. Apa yang diucapkan orang di kala itu, sampai orang yang paling ngati-ngati, gak pernah ingat apa-apa kecuali menghadirinya, masing-masing mengatakan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Yang bahasa kita selamat selamat selamat. Itulah tujuan yang paling besar. Untuk menggapai demikian, apa yang harus kita siapkan? Jawabnya, bekal terbaik untuk itu semuanya adalah ketakwaan. Karena inna akramakum indal atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah orang yang paling takwa. Dan waktu yang diberikan kepada kita di dunia itu untuk mencari bekal, itulah takwa yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, carilah bekal. Bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan, yang itu harus dimiliki setiap detik. Jangan sampai ada waktu berlalu, detik-detik yang ada kosong dari ketakwaan. Yang dipesankan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di situ sangat jelas sekali, takwalah kamu kapan dimanapun kamu berada, kapanpun. Dan ketika salah, segera iringkan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergauli manusia dengan perangai yang mulia. Muslim ketika bergaul memberikan maslahat kepada lingkungan. Itulah ketakwaan membuahkan selamat. Sampai itu menjadi definisi karakter orang itu dikatakan sebagai muslim, dengan membuahkan keselamatan ketika bergaul dengan sesama. Yang pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang dikatakan benar pengakuan keislamannya dengan tanda ketika lingkungannya bergaul dengannya, mereka mendapatkan keselamatan, aman dari gangguan kejahatan lisan dan tangannya.
Kalau untuk mendapatkan keselamatan bekalnya takwa. Takwa itu apa? Pendefinisian dari ahli ilmu, takwa adalah ittikhadul wiqayah min suhtilah wa adabih bi fi'il amri wa jatinabin nawahi. Memasang benteng, yang dengan benteng itu sehingga nanti akan terbentengi, tidak terkena murka dan siksa Allah. Bentuk benteng itu apa? Mengenali jalan surga, ditempuh dengan penuh harap. Mengenali jalan neraka, dihindari dengan penuh waspada. Semuanya bertumbuh dengan menghamba kepada Allah Ta'ala, penuh dengan rasa cinta. Itulah ketakwaan. Dan itu semuanya didapatkan dengan ilmu. Karena kita dapat pesan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak, kamu bilang gak punya ilmu. Kita gak akan takwa kecuali ada ilmu. Karena semuanya itu adalah kuncinya berada pada ilmu. Itulah Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Makanya semisal khutbah Jum'ah dan berbagai macam kajian yang syar'i yang kita harus datang kepadanya supaya kita tahu jalan lurus ke surga, itulah yang kita tempuh. Jalan belok ke neraka wajib kita hindari. Bertumbuh kepada Allah Ta'ala dengan cinta yang selalu menjadi bahan rujukan kita mendapatkan pertolongannya. Akidah tauhid wajib dibersihkan dari syirik, sehingga Allah satu-satunya yang disembah, cara Allah satu-satunya yang dipakai, rahmat Allah satu-satunya yang diharapkan. Ia bersimpuh rukuk sujud, salat kegiatan badan yang paling besar. Dan ketika dia bergaul, memberi maslahat kepada lingkungan, karena khairun-nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling memberikan maslahat kepada lingkungannya. Itu ketakwaan. Bukti nyata telah terbukti dengan sangat gamblang. Ketika kita bergaul butuh modal, dan semua yang kita berikan itu masuk pada wilayah sedekah. Karena mana sedekah itu adalah pembenaran, membenarkan janji Allah bahwa kebaikan itu dilipat gandakan, entah 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang gak bisa dihitung, entah itu ucapan maupun perbuatan. Dan masing-masing dari kita bisa bersedekah. Langkah kaki ke masjid itu sedekah. Bibir tasbih, tahmid, takbir, sedekah. Sampai ketemu dengan saudara, senyum, tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Senyummu di wajah saudara termasuk sedekah, termasuk idkhalus surur fi qalbi akhik, membikin temanmu itu bahagia di dalam kehalalan, nyenengne wong liya selagi halal pun juga termasuk bagian dari sedekah. Tenaga, harta, sekira kita mampu, sedekah kita semuanya. Termasuk kita pun juga harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan baik. Yang sedekah memiliki nilai pengguguran dosa, bagaikan air memadamkan api, yang itu kita butuhkan. Maka ketika kita diberikan kesempatan yang baik supaya kita sambut, karena ada sedekah yang nilainya lebih hebat daripada sedekah biasa-biasanya. Apa sedekah yang paling istimewa dari sedekah-sedekah yang ada? Itulah penyembelihan binatang di Idul Adha, yang orang memberikan nama beleh kurban. Sapi bisa dipikul oleh orang 7, kambing bisa dipikul sendiri. Ketika rezeki longgar, seorang 2 kambing juga boleh. Diupayakan satu keluarga ada walaupun 1.
ketika menyembelih dia berucap bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah korban dariku, dari keluargaku. Misalnya yang disembelih bernilai 3 juta, yang dapat pahala 3 juta bersama kelipatannya siapa? Yang menyembelih bersama keluarganya. Walaupun keluarganya 1000, dikatakan dari keluarga saya juga, wa min ahli, semuanya mendapatkan nilai itu. Ini kemurahan, kesempatan yang luar biasa, yang tidak setiap waktu itu ada, adanya setahun sekali. Makanya eman apabila kita tidak memanfaatkan. Sementara sedekah tidak akan mengurangi harta, ma naqasa malun min sedekah, tidak mengurangi, justru akan menambah. Karena janji Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fa wa yukhlifu, apapun yang kamu infakkan akan memberikan ganti. Sementara bila kita tidak infak, nanti akan ada hisab, mati akan kita tinggalkan. Apa tabungannya? Segeralah nabung, nanti akan dilipat gandakan. Dunia nggak ketinggalan, akhirat pun juga bisa. Apabila kita ngumpulkan juga nggak punya, niat akan bisa mengantarkan kepada tujuan. Setelah tahu besarnya fadilah berkorban di Idul Adha, luar biasa, akhirnya dia tertarik, minta pada Allah, ya Allah bikin saya suka kepada sedekah untuk bisa menyembelih. Lalu dia berniat, lalu baru berusaha nabung 1000, 2000, atau berangkat kerja, satu langkah berangkat kerja mati, maka pahala yang ia niatkan berkorban itu sudah tercapai. Ini penting sekali. Makanya yang mendapatkan nilai fadilah yang ada bukan sebatas mereka yang sudah bisa nyembelih saja. Yang belum bisa, asalkan punya niat, tertarik, berusaha, itu pun juga telah mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Maka daripada itu, itulah jalan keselamatan yang kita wajib paham. Itulah yang akan datang beberapa saat lagi. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu datang, silahkan memperbanyak takbir sampai tasrek selesai. Imam bisa mengajak kepada makmumnya, saben-saben selesai sholat dipancing dengan takbir beberapa kali, nanti biar melanjutkan sendiri di waktu longgar masing-masing. Silahkan puasa selama 9 hari, setidaknya tanggal 9. Upayakan kita berkorban. Walaupun kenyataannya belum mampu, tetapi selagi niat itu ada dan bekerja keras, maka juga akan disusulkan. Itu semua merupakan kemurahan yang Allah berikan kepada kita, supaya keselamatan masa depan yang dijanjikan takwa merupakan jalannya, sedekah kerja yang sangat nyata itu bisa tergapai, maka kita dimudahkan dengan cara sedemikian rupa. Ini fadilah besar yang kita wajib mensyukuri. Makanya pahamilah, doa kepada Allah, pahamkan saya. Minta kepada Allah, ya Allah bikin saya tertarik, sehingga nanti akan muncul niat dan bekerja keras. Itu semua merupakan kemudahan yang supaya kita memahami, mewujudkan, sehingga walaupun kita punya keterbatasan, tapi pahala itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di dunia punya kekayaan tidak sama, kekuatan enggak sama, umur enggak sama, tetapi dengan niat bekerja keras nanti akan disamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah, renungilah, kerja keraslah. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Barakallahu bil ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim.